Kabar baik bagi aparatur sipil negara termasuk PNS TNI Polri beserta pensiunan karena THR pemerintah mulai cair per 22 Maret 2024. Kementerian Keuangan mengungkapkan khusus untuk pensiunan dana THR-nya akan dikirimkan langsung melalui PT Taspen dan PT Asabri kepada rekening para pensiunan. Sementara untuk ASN yang masih merupakan pegawai aktif akan dicairkan sesuai dengan pengajuan dari satuan kerja masing-masing ke kantor pelayanan perbendaharaan negara. Besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membayar THR dan gaji ke-13 ASN tahun ini mencapai Rp99,5 triliun. Kabar baik untuk para pencari kerja. Badan Usaha Milik Negara membuka 1.830 lowongan kerja. Rekrutmen bersama BUMN 2024 bakal dibuka mulai Sabtu 23 Maret hingga 1 April 2024. Dalam kesempatan itu, terdapat 110 perusahaan plat merah yang menyediakan 688 lowongan dengan 1.830 posisi. Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia Alexandra Askandar menyebut, lowongan tersebut mulai dari level pendidikan SMA, sederajat, hingga S2, baik fresh graduate maupun yang berpengalaman. Terkait batas usia untuk rekrutmen ini, untuk SMA maksimal ditetapkan sampai usia 25 tahun. Diploma sampai 27 tahun, sementara untuk S1 hingga usia 30 tahun, dan S2 sampai 35 tahun. Selain itu, dibuka juga kesempatan untuk para disabilitas. Bank Indonesia mengatakan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Februari 2024 tumbuh positif. Posisi M2 pada Februari 2024 tercatat sebesar Rp8.739,6 triliun atau tumbuh 5,3% secara tahunan. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 5,2% dan uang kuasai sebesar 5,3% secara tahunan. Selain itu, perkembangan M2 juga dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Penyaluran kredit pada Februari 2024 tumbuh 11% year on year, relatif terjaga dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5% secara year on year. Tingkat inflasi Jepang naik untuk pertama kalinya dalam 4 bulan pada Februari. Data resmi yang dirilis Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi menunjukkan fakta itu. Dalam pembacaan perdana pasca Bank of Japan beralih dari suku bunga negatif, indeks harga konsumen inti yang tidak termasuk makanan segar naik 2,8% dari 2,2% dari bulan sebelumnya. Ini merupakan tertinggi sejak November lalu. Peningkatan biaya terlihat dari budaya dan rekreasi serta komunikasi. Pada saat yang sama, harga bahan bakar dan listrik mengalami penurunan paling kecil dalam 11 bulan. Hal ini disebabkan oleh listrik dan gas. Pada saat yang sama, inflasi melambat pada sektor makanan, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan. Shell bakal menutup 1.000 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU hingga 2025, sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi. Berdasarkan keterangan di situs resmi Shell, perusahaan energi dan petrokimia global itu memiliki sekitar 47.000 gerai SPBU di dunia. Mereka mempekerjakan 103.000 orang di lebih dari 70 negara. Meskipun begitu, Shell tidak merinci penutupan SPBU ini akan dilakukan di negara mana saja. Perusahaan hanya menjelaskan bagaimana rencana kerja ke depan untuk beralih bisnis ke stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU.